Ferdi Sambo marah di VR CCTV diserahkan ke Polres Jaksel, minta anak buahnya ambil lagi. Kluster yang kedua adalah yang melakukan pergantian di VR CCTV. Kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Itu sudah AF, AKP W, AKBP AC dan Korpol AR. Dan kluster yang ketiga adalah melakukan pemindahan transmisi dan melakukan perusakan. Yaitu ada 3 orang sudah dalam pemeriksaan. Yang pertama Kompol BW, Kompol CP dan AKBP AR. Yang keempat, kluster keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu memindahkan dan perbuatan lainnya, yaitu CP, HK, dan juga KBP AN. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana, Jenderal? Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, Polres Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap Jenderal. Ferdi Sambo marah di VR CCTV diserahkan ke Polres Jaksel, minta anak buahnya ambil lagi. Jakarta-Kompas.com. Ferdi Sambo sempat marah karena di VR atau rekaman CCTV di sekitar rumahnya diserahkan oleh anak buahnya ke penyidik Polres Jakarta Selatan 3 hari pasca penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada 11 Juli 2022. Sambo sempat memerintahkan anak buahnya Kompol Cuk Putranto untuk mengambil kembali rekaman CCTV tersebut. Ini terungkap dalam dakwaan Ferdi Sambo yang dibacakan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Senin 17 Oktober 2022. CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana, Jenderal, kata jaksa. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menjawab CCTV sekitar rumah, kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Lanjutnya, mendengar jawaban itu Sambo naik pitam. Dia berkata tidak memerintahkan anak buahnya menyerahkan rekaman CCTV itu. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu lantas meminta Cuk untuk mengambil kembali rekaman CCTV tersebut. Terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya, ujar jaksa. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, lakukan, jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, kata jaksa lagi. Mendengar perintah Sambo, Cuk hanya menjawab, siap Jenderal. Dia lantas bertolak ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu penyidik untuk mengambil kembali di VR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam dan kemudian dia simpan. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo didakwa terlibat dalam tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selain Sambo, ada 6 tersangka lainnya, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widjanto.
Para tersangka dijerat pasal 49 Jungto, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP Jungto, pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan.